Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Fitrianti sebagai moderator dan rekan-rekan saya Dian Safitri, Tiara Eliza, Sini Azhara, Fatma Putria, Rensi Elga Junior dan Qur'ania Alma Firanda akan membahas materi mengenai kompetensi dan literasi pembelajaran digital pada mata kuliah pembelajaran digital selaku dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Submateri yang akan dijelaskan yaitu mengenai kompetensi pengajar dalam pembelajaran digital, kompetensi pembelajar dalam pembelajaran digital, komponen literasi digital, manfaat dan pentingnya literasi digital, jenis literasi digital, kemampuan melek literasi digital, dan literasi dalam pembelajaran digital. Pembelajaran abad 21 yang diharapkan dapat membekali peserta didik kebutuhan mendasar di era kompetitif sekarang ini dengan kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21 diantaranya mengarah pada kompetensi menggunakan serta memanfaatkan sarana digital. Digitalisasi di berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan, menjadikan kemampuan literasi dasar khususnya literasi digital menjadi sangat penting dikuasai generasi saat ini. Hal ini menjadikan analisis hubungan antara hasil belajar dengan kemampuan literasi digital peserta didik patut diketahui untuk membantu meraih tujuan bersama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas mengenai kompetensi dan literasi pembelajaran digital. Baiklah, saya akan membahas submateri yang pertama yaitu mengenai kompetensi pengajar dalam pembelajaran digital. Oleh Munir 2008 dalam buku kurikulum berbasis TIK mengatakan bahwa kehadiran teknologi dalam pendidikan bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, teknologi sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu teknologi sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu teknologi sebagai program aplikasi atau alat bantu pembelajaran dan manajemen yang efektif dan efisien. Ketiga paradigma tersebut disinergikan menjadi literasi teknologi dalam sebuah kemampuan dan kompetensi yang perlu dimiliki oleh pengajar. Ruang lingkup kompetensi bagi seorang pengajar dalam pembelajaran digital meliputi perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran, keterampilan penyajian baik verbal maupun nonverbal, kerjasama tim, keterampilan strategi bertanya, keahlian dalam penguasaan materi pembelajaran, melibatkan pembelajar dalam pembelajaran dan koordinasi aktivitas belajarnya. Pengetahuan tentang teori belajar, pengetahuan tentang pembelajaran digital, pengetahuan tentang perencanaan pembelajaran dan penguasaan media pembelajaran. Pembelajaran digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan efektif jika peran pengajar dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator pembelajaran atau memberikan kemudahan pembelajar untuk belajar, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Pembelajaran digital dapat menyatukan semua kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan secara konvensional ke dalam bentuk digital. Peran pengajar juga lebih ditekankan kepada pemahaman makna, pendalaman materi dan pembelajaran di dalam kehidupan nyata. Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Eliza. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kompetensi pembelajar dalam pembelajaran digital. Menghadapi perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan dinamis, namun terkadang sulit diprediksi, maka pembelajar perlu dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembelajar diberi kesempatan untuk belajar, mengembangkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dalam proses belajarnya dan dalam kehidupan sehari-harinya, serta dapat digunakan pada masa kini dan masa yang akan datang. Peran pembelajar dalam pembelajaran bukan objek yang pasif, hanya menerima informasi dari pengajar, namun lebih aktif, kreatif, dan partisipan dalam proses pembelajaran. Pembelajar tidak hanya mengingat fakta-fakta atau mengungkapkan kembali informasi yang diterimanya dari pengajar, namun mampu menghasilkan atau menemukan berbagai informasi atau ilmu pengetahuan.
Pembelajaran yang dilakukan pembelajar tidak hanya kegiatan perorangan atau individual, namun pembelajaran berkelompok secara kooperatif dengan pembelajar lainnya. Kemandirian pembelajar diharapkan relatif lebih tinggi daripada kemandirian pembelajar dalam pembelajaran konvensional dan pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran digital bagi pembelajar harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain: 1. Pembelajar diberikan kesempatan yang luas atau fleksibel dalam mengambil materi pembelajaran sesuai dengan keinginan dan minatnya. 2. Materi pembelajaran yang diperolehnya akan lebih banyak karena banyak sumber informasi dibandingkan yang didapat di kelas konvensional. 3. Terbiasa menggunakan komputer sebagai sumber informasi untuk menemukan berbagai informasi. Baiklah, saya Kurania Mafiranda akan melanjutkan materi tentang komponen literasi digital. Literasi digital terbagi atas 4 komponen, yaitu pendukung literasi, pengetahuan latar belakang, kompetensi utama, serta sikap serta perspektif. Yang pertama, komponen pendukung berupa literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi dan teknologi komunikasi. Yang kedua, pengetahuan latar belakang berbagi atas dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang ketiga, kompetensi utama berupa pemahaman format digital dan non-digital, penciptaan dan komunikasi informasi digital, evaluasi informasi, serta perakitan pengetahuan dan literasi informasi dan media. Yang terakhir, sikap dan perspektif. Keempat komponen ini bisa dianggap merupakan. Yang keempat, sikap dan perspektif. Keempat komponen ini bisa dianggap merupakan tuntunan yang berat bagi pemakai informasi. Namun hal tersebut merupakan keharusan bila seseorang berkecimpung dan berhasil dalam lingkungan informasi di era digital seperti sekarang ini. Literasi digital merupakan alat yang ampuh untuk menghindari masalah dan paradoks dalam perilaku informasi seperti lebih informasi atau information overload, kecemasan informasi, dan penghindaran informasi dan sejenis. Terima kasih Saudari Vira, saya Cindy Azahra akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai manfaat dan juga pentingnya literasi digital. Jadi menurut Brian pada tahun 2015 ada 10 manfaat literasi digital. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Jadi dengan literasi digital ini kita itu tidak diharuskan secara langsung untuk mengunjungi tempat tujuan agar mendapatkan informasi. Jadi dengan kita memanfaatkan media elektronik atau media internet, contohnya juga yaitu bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan bimbingan, itu kan bisa dilakukan secara daring, tidak harus ke kampus. Jadi itu tuh tidak membutuhkan waktu lama bagi mahasiswa tersebut untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari media digital atau media elektronik untuk melakukan komunikasi dengan dosen bimbingan tersebut, untuk melakukan bimbingan. Yang kedua yaitu belajar lebih cepat. Jadi dengan literasi digital ini kita itu kita tuh pelajar maupun mahasiswa itu tuh dapat mencari informasi itu lebih cepat. Jadi hampir seluruh informasi ataupun materi belajar itu dari tingkat SD maupun sampai perguruan tinggi itu tuh sudah ada semua, sudah tersaji dan bisa kita temui dengan mudah dengan bantuan media internet. Yang ketiga yaitu menghemat uang. Jadi seperti yang kita ketahui, pembelajaran sekarang kan dilakukan secara daring tuh. Jadi banyak sekali perusahaan jasa seperti Ruang Guru, Kuiper, Zenius dan lain-lain itu menyediakan bimbingan secara online atau daring. Jadi dengan harga yang lebih murah dibandingkan bimbingan yang biasanya yang secara offline. Jadi ini tuh menguntungkan sekali bagi pelajar maupun mahasiswa
Karena dengan mengikuti bimbingan secara daring atau online dari perusahaan atau perusahaan jasa tersebut seperti Ruang Guru, Kuiper, Zenius dan lain-lain tadi, itu tuh lebih menghemat pengeluaran pelajar dan mahasiswa untuk mengikuti bimbingan. Yang keempat yaitu buat lebih aman. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini kan kita itu harus mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi dengan literasi digital ini pembelajaran kan dilakukan secara daring tuh. Bisa kita menggunakan manfaat dari platform seperti Zoom meeting atau Classroom meeting. Walaupun pembelajaran secara daring, tapi kita tetap melakukan pembelajaran secara seperti biasanya, seperti luring, di mana kita bisa tetap melakukan tatap muka antara siswa, mahasiswa ataupun dosen dan guru atau pengajar. Dengan menggunakan media digital atau platform seperti Zoom, Google Classroom tadi, Google Meeting, itu tuh juga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga membuat kondisi kita sama-sama aman di rumah dan tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya, seperti biasanya. Yang kelima yaitu selalu memperoleh informasi terkini. Jelas dengan literasi digital ini, terutama dengan media internet, banyak sekali informasi-informasi terkini yang sudah diupdate, yang dapat kita akses melalui media internet tersebut, sehingga kita dapat tuh mencari informasi-informasi misalnya mengenai bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia ini, bagaimana kondisi untuk pendidikan di masa pandemi ini, apakah sudah bisa dilakukan secara online ataupun masih menggunakan sistem daring. Jadi kita itu dengan literasi digital ini kita itu mudah lebih mudah ya untuk memperoleh informasi terkini gitu loh. Oke, yang keenam itu selalu terhubung. Jadi dengan literasi digital ini kan banyak kita itu ada beberapa aplikasi yang memfasilitasi kita untuk melakukan proses komunikasi antara satu sama lainnya kan. Misalnya saja WhatsApp. Jadi pada WhatsApp itu ada fitur di mana kita itu bisa membuat grup WhatsApp antara guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa itu untuk saling bertukar informasi mengenai kegiatan belajar mengajar. Contohnya itu untuk kegiatan pembagian tugas, pengumpulan tugas ataupun untuk kegiatan diskusi yang bisa dilakukan di grup WhatsApp tersebut. Hanya saja perlunya pendukung seperti internet, ponsel dan lain sebagainya untuk bisa melakukan komunikasi tersebut. Juga yang ketujuh yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, saat ini gerakan tubuh masyarakat saat ini terbatas, namun perkembangan informasi seharusnya dapat terus berkembang karena adanya media digital yang tidak ada keterbatasan dalam aksesnya. Banyak keputusan yang jauh dapat dilakukan lebih baik dengan memanfaatkan media internet. Salah satunya yaitu mengenai pemahaman suatu informasi untuk melakukan keputusan. Misalnya yaitu dengan literasi digital ini kan banyak sekali tuh kan berita-berita yang kita dapat. Nah, kita itu sebelum memperoleh berita itu kita tuh harus selektif dulu loh. Harus kita searching lagi mengenai kebenaran dari berita itu sebelum kita membuat keputusan untuk menyebarluaskan berita tersebut. Takutnya nanti berita tersebut tuh berupa berita hoax yang akan merugikan kita, karena kan ada pasal-pasal undang-undang yang mengatur tentang hoax. Jadi dengan literasi digital ini kan, dengan kita menggunakan media internet atau media digital seperti searching di Google dan lain sebagainya, itu jadi kita tuh dalam bertindak itu tuh untuk menyebarluaskan suatu berita itu tuh kita lebih tangkap dulu, lebih tahu, oh berita ini nih ternyata hoax, oh berita ini benar loh, jadi bagus loh untuk disebarluaskan untuk
untuk seandainya kalau seandainya berita ini benar dan bagus, informasinya ini bisa bermanfaat loh untuk orang banyak. Jadi bagus jika kita disebarkan kepada keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Untuk yang ke untuk menyebarluaskan suatu berita itu tuh kita lebih tangkap dulu, lebih tahu, oh berita ini nih ternyata hoax, oh berita ini benar loh, jadi bagus loh untuk disebarluaskan untuk seandainya kalau seandainya berita ini benar dan bagus, informasinya ini bisa bermanfaat loh untuk orang banyak. Jadi bagus jika kita disebarkan kepada keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Untuk yang ke 7 yaitu dapat membuat seorang bekerja. Yang ke-8 itu dapat membuat seorang bekerja. Jadi dengan literasi digital ini yaitu mempermudah ya, membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer seperti penggunaan aplikasi-aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Nah, bagi mahasiswa yang untuk melakukan penelitian di masa pandemi ini banyak sekali loh, dengan memanfaatkan media internet atau media di digital, kita itu sebagai mahasiswa tuh mudah sekali untuk memperoleh informasi. Misalnya kita buka tuh dari kita searching tuh dari Google media digital itu kan, media internet tuh mengenai jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Jadi kita tahu tuh informasi, oh penelitian ini ada informasi yang kita yang berkaitan juga dengan penelitian kita. Jadi kita tahu, oh ini nih juga dapat membuat kita jadi ini tuh juga memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan penelitian ya sebagai mahasiswa. Tentunya pasti kita tuh harus banyak referensi, banyak membaca mengenai jurnal-jurnal ataupun data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian kita. Jadi dengan sudah banyaknya kemudahan yang diberikan oleh literasi digital ini atau media digital ini juga, dengan melalui media digital ini juga pasti mahasiswa itu lebih memudahkan ya, yang ini kan kemudahan ini kan memudahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Jadi sebagai mahasiswa pastinya kita tuh pasti ada tergerak, ada motivasi, ada dorongan untuk kita melakukan pekerjaan kita itu kan, menyusun penelitian kita sehingga selesai. Juga terus untuk yang ke-9 itu membuat lebih bahagia. Jadi dengan literasi digital ini dari internet itu banyak sekali konten-konten seperti gambar atau video yang menghibur atau aplikasi-aplikasi yang menghibur. Contohnya seperti Instagram, seperti TikTok dan lain sebagainya. Itu kan dapat menghibur kita di sela-sela padatnya aktivitas kita. Terutama bagi mahasiswa tuh kan banyak sekali pasti tugas yang diberikan oleh guru untuk kita melakukan pekerjaan kita itu kan, menyusun penelitian kita sehingga selesai. Juga terus untuk yang ke-9 itu membuat lebih bahagia. Jadi dengan literasi digital ini dari internet itu banyak sekali konten-konten seperti gambar atau video yang menghibur atau aplikasi-aplikasi yang menghibur. Contohnya seperti Instagram, seperti TikTok dan lain sebagainya. Itu kan dapat menghibur kita di sela-sela padatnya aktivitas kita. Terutama bagi mahasiswa tuh kan banyak sekali pasti tugas yang diberikan oleh guru, tugas yang diberikan oleh dosen, deadline-nya yang kadang juga mepet. Jadi kan untuk mengurangi rasa stres dan kebosanan kita itu dapat memanfaatkan aplikasi ataupun dari media internet yang ada, sehingga kita itu sehingga dapat menghibur kita kan, jadi kita itu jadi lebih bahagia, tidak terlalu stres memikirkan tugas-tugas tadi. Terus juga yaitu yang ke-10 itu mempengaruhi dunia, di mana dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial yang dapat mempengaruhi dunia dari masa ke masa. Jadi pemanfaatan informasi melalui media digital merupakan informasi yang tanpa batas bagi siapapun di masa pandemi. Saat ini masyarakat seluruh dunia pada umumnya menjadikan informasi digital ini suatu kebutuhan, termasuk mengenai perkembangan pendidikan di dunia, perkembangan teknologi yang makin pesat. Jadi
sebenarnya literasi digital ini sangat mempengaruhi dunia ya dari masa ke masa. Untuk pentingnya literasi digital ini ya karena literasi digital ini menjadi suatu kebutuhan bagi sektor pendidikan di Indonesia saat ini di masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah membuat kebijakan agar seluruh kegiatan belajar mengajar itu tidak dilakukan secara tatap muka secara langsung, namun menggunakan media digital atau secara daring, dialihkan dengan sistem daring seperti itu. Jadi hal tersebut dilakukan agar meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Dan dalam konteks pembelajaran, jadi literasi digital ini memungkinkan siapapun yang menguasainya dapat mengetahui, memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui aktivitas belajar yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh... Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis literasi digital. Ada banyak sekali jenis literasi digital yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk belajar. Misalnya, ada gambar, video animasi, dan animasi interaktif. Literasi digital berupa gambar dapat memberikan visualisasi terhadap materi belajar, sehingga pembelajar tidak hanya membayangkan tetapi dapat melihat bentuk dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya ada literasi digital berbasis video, dapat dibuat untuk menjelaskan berbagai materi pelajaran secara nyata dan detail, serta dapat memperlihat objek pelajaran dari berbagai sisi. Video dapat digunakan untuk menjelaskan tentang proses, fenomena alam, bentuk muka bumi, budaya, dan lain-lain. Sebagai contoh video, ada video tentang proses metamorfosis, video tentang meletusnya gunung berapi, video tentang baju adat dan tarian Nusantara. Dan saat ini banyak sekali video dapat diakses dengan gratis melalui aplikasi YouTube. Selanjutnya ada video animasi. Video animasi ini dapat digunakan sebagai video untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, khususnya untuk pelajaran di tingkat sekolah dasar. Pada dasarnya, pembelajaran di tingkat sekolah dasar ataupun tingkat lainnya juga membutuhkan pembelajaran yang inovasi, sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar itu sendiri. Video seperti ini dapat dibuat menjadi cerita yang lucu, menarik, tetapi tetap mengandung unsur materi pembelajaran. Pembelajar akan menikmati video animasi seperti ini yang pada akhirnya mereka akan mengerti isi dalam video animasi yang disampaikan. Selain dibuat dalam bentuk video, animasi juga dapat dibuat menjadi interaktif, sehingga pembelajar dapat terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan isi animasi yang disampaikan. Mungkin itu saja, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rensi Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kemampuan melek literasi digital. Kemampuan melek literasi digital merupakan kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dengan keterampilan teknis dan kemampuan kognitif. Dalam dunia pendidikan, kemampuan melek literasi digital ini kemampuan yang dimiliki oleh guru maupun siswa dalam mengoperasikan perangkat digital untuk penggunaannya dalam mengakses informasi sumber pembelajaran sebagai media pembelajaran dan alat komunikasi bagi antara siswa dan guru. Contoh kompetensi literasi digital ini yaitu kemampuan menghubungkan perangkat jaringan serta kemampuan menginstal perangkat lunak dalam penggunanya untuk pembelajaran. Di era informasi sekarang ini ada banyak kemungkinan bahwa informasi yang tidak benar sangat mudah menyebar di dunia internet.
Sehingga dengan kurangnya kemampuan literasi digital, tidak mungkin peserta didik akan menjadi korban pemberitaan yang tidak benar ini. Dengan literasi digital ini diharapkan peserta didik agar lebih cerdas dan bijak menggunakan perangkat digital serta mampu menganalisa setiap pemberitaan dengan rasional. Karena kaitannya dengan aktivitas sosial, literasi digital menekankan pentingnya sikap dan kesadaran seseorang dalam menggunakan internet untuk berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berekspresi, dan dalam kegiatan sosial untuk tujuan yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang literasi dalam pembelajaran digital, di mana sebelumnya telah jelaskan bahwa literasi sangatlah penting dalam dunia pendidikan, apalagi siswa yang berliterasi digital mampu untuk pertama menggunakan dunia digital sebagai alat untuk belajar baik secara akademik maupun non-akademik. Siswa yang belajar literasi digital membuat siswa mampu pertama berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kedua, bisa memecahkan masalah. Ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. Keempat, berkolaborasi lebih banyak orang. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, dalam berliterasi digital, siswa pasti bisa untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi sebagai bahan diskusi ilmiah. Yang selanjutnya, yang ketiga, siswa bisa memahami secara mendasar tentang etika atau hukum seputar akses dan penggunaan dunia digital. Maksud etika atau hukum seputar akses dan penggunaan dunia digital yang pertama, dalam dunia maya, yaitu mematuhi hukum-hukum atau norma yang berlaku dalam dunia internet, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, tidak menyebarkan privasi orang lain, dan memberi saran atau komen yang baik. Selain itu, etika yang harus siswa perhatikan dalam penggunaan teknologi informasi, yang pertama, pasti menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang ketiga, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang literasi dan pembelajaran digital. Terima kasih. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai kompetensi dan literasi dalam pembelajaran digital. Kami harap apa yang telah dijelaskan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi pembacanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.